at least di dalam pendekatan ini ada 10 types of innovation. Nah, jadi jangan teman-teman ketika Anda jadi jasa, oh saya nggak bisa inovasi, saya nggak punya produk untuk diinovasikan. Jangan begitu, oh, banyak potensi inovasi. Misalnya Bu Indri melakukan inovasi dengan melakukan apa? Dengan para supplier kacang, malah atau lebih jauh ke petani kacang, sehingga Ibu mendapatkan sebuah efisiensi cost atau jaminan supply selalu siap atau mendapatkan supply terbaik dari kacang yang dipanen misalnya. Itu adalah potensi-potensi inovasi teman-teman ya. Jadi dengan demikian saya setuju dengan tadi yang disampaikan kelompok pertama yang mengatakan inovasi dalam pengembangan bisnis. Ketika saya bercerita inovasi, teman-teman maknai itu sebagai inovasi di 10 area. Nah, tapi tidak selalu kita akan melakukan inovasi itu bersama-sama gitu loh ya. Sulit loh, inovasi itu sulit, tetapi itu adalah salah satu sustainability yang bisa kita gunakan sebagai potensi untuk sustainability. Oke. Bagaimana selain Pak William tadi memberi pendapat, bagaimana Bu Adinda, gimana pendapat Ibu tentang inovasi tadi? Kalau Ibu, industrinya Ibu apa? Di perusahaan Ibu apa, Bu? Saya di F&B, Bu. Restoran. Oh, kalau di situ clear ya, inovasi gimana, Bu? Iya. Menurut Ibu? Kalau di industri F&B sendiri, apalagi kalau kayak di restoran, inovasi pasti perlu ya, Bu. Apalagi kayak pengembangan menu, kayak gitu-gitu. Ya. Setiap beberapa bulan sekali kita harus ada keluarin menu baru, seperti itu. Kalau betul sekali. Di food and beverage memang sangat nyata sekali kebutuhan inovasi di produk. Produknya Bu Hani juga mungkin inovasi produk dan channel sangat dibutuhkan ya, Bu Hani ya? Ya, gimana Bu Hani? Unmute sayang supaya kamu kedengaran suaranya. Senyum aja. Oke. Gimana? Fashion bagaimana? Inovasi di fashion tuh sama kayak F&B, Bu. Lebih ke produk. Lebih ke produk karena fashion ini kan tren, Bu. Ya. Kita jualan ini karena tren, bukan karena orang Kebutuhan. membutuhkan. Betul. Nah, karena biar orang beli terus-menerus, kita harus mengeluarkan tren terus. Hampir bahkan 1 minggu kalau bisa kita itu. 1 minggu kita mengeluarkan 3-4 koleksi baru. Jadi untuk mengeluarkan produk, develop produk baru yang mau launching itu harus lebih cepat kayak gitu. Kalau di fashion kayak gitu, karena kita jualan tuh karena tren, bukan karena orang membutuhkan. Kalau makanan kan mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali mengeluarkan menu baru, karena orang pasti akan membutuhkan tiap hari untuk makan. Iya, tapi kalau pakaian kan cukup mungkin 3 bulan sekali, beli sekali doang, nggak perlu beli tiap hari. Sedangkan kita sebagai penjual kan harus tetap ada tetap harus jualan, harus tetap ada profit tiap harinya. Jadi kita lebih ke tren itu tadi tuh, lebih ke produk sih, Bu. Oke, sip, mantap. Oke. Selanjutnya silahkan kita lanjutkan lagi. Sorry, kelompok 1 tadi. Apakah hanya ini atau ada lagi? Itu sih, Bu, kurang lebih. Ini dari 3 jurnal ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Thank you very much. Teman yang tadi berdiskusi di kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Mungkin motivasi suksesor, Bu. Motivasi itu juga menjadi salah satu. Kan motivasi dan inovasinya hampir sama. Oh, motivasi ini berarti yang mendorong. Oh iya, saya pernah membaca jurnal juga ya gini. Ada orang, misalnya ada suksesor yang mau, tapi tidak mampu. Jadi misalnya ada adik kita mau ikut di family business, tapi dia nggak mampu. Ada yang mampu, tapi tidak mau. Waduh, saya males, misalnya ikut usaha keluarga di bidang peternakan. Mending saya cari karir yang lebih cool di masa-masa sekarang. Misalnya, saya mau di interior design lah, apalah gitu ya. Nah, betul. Motivasi suksesor adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Oke, terima kasih. Ada lagi dari kelompok pertama? Oke, silahkan kelompok 2. Tadi siapa dengan siapa ya? Halo?
Halo. Kelompok 2 siapa? Mohon Lupa. maaf, ini Siapa? bakal kelompoknya, Bu Dami. Oh, breakout room 2. Breakout room 2 tadi siapa? Oke, siapa aja boleh deh kalau lupa breakout-nya. Siapa yang satu? William tadi sama siapa, Will? Dengan Mas Alfarizi. Oh ya, Mas Alfarizi sama William aja dulu. Kalau sudah ada di daftar itu tetap dikatakan ya, supaya kita tahu nanti berapa kali itu muncul gitu ya. Oke, dari yang kalian baca, Pak William dan Pak Alfa, apa yang didapatkan dari jurnal yang kalian baca? Yang pertama dari jurnalnya Mas William, Bu ya. Jadi mengatakan bahwa willing successor, bahwa sukses bagaimana caranya suksesor ini mau untuk mengelola family business. Jadi yang pertama ada namanya golden handcuff. Jadi golden handcuff bahwa memberikan sesuatu yang lebih terhadap suksesor, entah itu dalam bidang pendidikan, entah itu dalam bidang penggajian, dan dalam bidang untuk terjun ke family bisnisnya yang ada. Jadi yang 3 yang Pak Alfa, yang berarti yang 3 itu untuk mendorong suksesor biar mau gitu ya? Iya, benar, Bu. Apa Jadi, tadi istilahnya apa, Pak? Baru itu saya dengar. Golden Hand? HANCUFFS, Bu. FFS. Handcuffs. Oh, oke. Golden handcuffs. Nya nggak pakai, Bu. HANCUFFS. Oh, handcuffs. Oke. Bentuknya tadi apa? Pendidikan. Pendidikan, terus sistem Reward. Dan juga terjun lebih kepada family business. Tanggung jawab lebih gitu ya? Tanggung jawab lebih, ya. Oke. Jadi ini malah diberikan oleh orang tua untuk mendorong suksesor ya? Iya. Oke. Good. Terus yang dari sisi jurnal saya membandingkan antara keberlangsungan family business dan juga usianya, lebih ke manajemennya. Jadi yang pertama ada kualitas dan pengembangan berkelanjutan. Kualitas dan pengembangan, ya konsepnya sebenarnya ini, Bu, triple bottom line konsepnya. Triple bottom line. Triple bottom line itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang bagaimana fokus ke ekonomi. Ada 3 fokus. Ya. Yang pertama ekonomi, yang kedua ekonomi itu dalam bentuk misalkan kualitas dan pengembangan berkelanjutan tadi. Ya. Yang kedua ada namanya sosial. Dari sosial ini kita bisa menangkap human rights atau sistem kerja yang lingkungan yang baik, dan juga sistem penggajian yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu sosial dan dampak-dampak sosial yang di masyarakat. Dan yang ketiga ekologi, lingkungan. Lingkungan seperti zero waste dan pemanfaatan limbah, seperti itu. Oh, jadi simpulannya supaya bisa sustain, sebenarnya family business itu harus fokus pada 3 aspek, yaitu aspek ekonomi yang menggambarkan keuntungan profit, sosial, bagaimana berinteraksi di dalam perusahaan, ekologi, berinteraksi dengan lingkungan hidup, gitu ya? Iya, benar. Oke, very good. Oke, ada lagi? Sudah, Bu. Oke, thank you very much. Kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Pak Akbar? Kelompok saya, Bu. Sama Maria? Bu Maria sama siapa, Bu? Sama Pak Yunatan. Oke, silahkan. Silahkan. Jadi dari jurnal yang kami diskusiin itu, yang pertama itu intinya tuh perusahaan keluarga harus bisa memegang kendali sendiri.
Terus Bisa apa? juga memegang kendali sendiri atas perusahaannya gitu loh, Bu. Terus habis itu terus melakukan inovasi sehingga memiliki research based view sehingga memiliki value, terus punya keunggulan kompetitif gitu dibanding kompetitor yang lain. Kemudian Inovasi tadi untuk apa? Research based value. untuk research based value. Oke. Terus jadi dari research based value itu punya keunggulan kompetitif dibanding kompetitor-kompetitor lain gitu, Bu. Inovasi untuk menghasilkan competitiveness gitu berarti ya? Iya. Terus yang zona yang satunya itu sustainability itu tergantung kayak yang kelompok kedua tadi, situasi keadaan ekonomi, ekologikal, sosial, sama orientasi jangka panjang gitu. Oh ini, tergantung apa tadi? Ekonomi, ekonomi, apalagi? Ekologikal, ekologi, dan sosial sama orientasi jangka panjang. ini dan orientasi jangka panjang itu pada ketiga aspek ini kali ya? Iya. Oke. Good. Ada lagi? Itu aja sih, Bu. Oke. Selanjutnya, kelompoknya Pak Akbar ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Silahkan. Apa yang kalian diskusikan tadi? Ya, jadi yang pertama, Bu, itu ada ini, Bu, CSR activities, Bu. Oh, Nah, CSR activities itu mempengaruhi sustainability katanya? iya, jadi karena itu untuk mendekatkan perusahaan ke komunitas di sekitarnya atau ke market yang lebih besar nantinya, Bu. Oke. Oke. Nah, terus seperti yang banyak dibilang sama yang lain juga, Bu, itu adalah merencanakan suksesor, Bu. Merencanakan suksesor. Jadi, kalau menurut jurnal ini, Bu, itu untuk menghasilkan suksesor yang tepat untuk leader di generasi berikutnya, itu dia harus melalui proses yang panjang dan tempakan yang panjang, Bu, baik menurut pendidikan atau pengalaman. Oh, hampir sama ya, sama yang di atas ya? Hampir sama, Bu, kurang lebih. Oke. Nah, terus juga di sini dia menyebutkan salah satu kuncinya itu juga ada komunikasi efektif antar keluarga, antar anggota keluarga untuk menghasilkan hubungan keluarga yang harmonis, Bu. Oke, kalau di nomor 3 teman-teman, communication antar keluarga, dia malah spesifik di bisnisnya kan, di aspek bisnisnya. Kalau di nomor 13, untuk hubungan keluarga gitu ya? Iya, Bu. Oke, berarti dia muncul 2 kali, ada 2 kebutuhan baik di family business, di bisnisnya maupun di keluarganya. Oke, good. Karena menurut dia itu kalau misalnya hubungan keluarganya harmonis tuh berjalan lurus, Bu, dengan kebaikan perusahaannya. Oh. Jadi aspeknya itu katanya. Terus ada yang menarik nih, Bu, di jurnal saya itu dia menyebutkan kalau harus ada wanita di top managerial level, Bu. Wow. Nah, pas nih berarti Bu Eni, Bu Indri, wah para pria jangan merasa ini rasis ya, ini kan hasil penelitian ya. Wanita pada top manager. Di top manajemen ya? Iya, top manajemen, Bu. Malah sebenarnya di jurnalnya itu disebutkan CEO sih, Bu. Jadi punya CEO seorang wanita gitu, Bu. Oh, lucu ya.
itu lebih menarik lagi sebenarnya Bu. Tapi saya maksudnya di jurnal ini nggak dibahas dengan rinci kenapa membutuhkan wanita di top manajemennya. Oh, oke, good, very good. Kemudian good governance Bu. Oh, good governance sebagai salah satu sebagai salah satu faktor key sukses faktornya di sini Bu. Good. Good governance itu tata kelola yang baik ya teman-teman. Good governance itu tata kelola yang menunjukkan siapa di sini background-nya accounting, teman-teman? Ada yang S1-nya accounting? Bu Indri ya? Ya Bu Indri. Bukan Bu, saya manajemen. Oh Mas, ada yang tahu yang good governance itu yang meliputi transparansi, accountability, apalagi pernah dengar nggak? Good governance practice itu jadi harus ada credibility, transparansi, accountability. Nanti itu ada satu topik di mata kuliah kita ini, benar banget. Bagus berarti, oke. Apalagi Pak Akbar? Sama ada ini Bu, cyber security. Oh. Kenapa katanya ini menjadi suatu yang penting? Mungkin untuk perusahaan yang ada punya digital base kali ya. Perusahaan besar. Oh ya. Oke, thank you. Ada lagi? Sudah sih. Oke. Selanjutnya kelompoknya siapa lagi? Bu Hana sama siapa tadi? Sama Dinda. Ayo, Hana Hani sama Dinda. Silahkan. Kalau berdasarkan jurnal saya, hal yang terpenting itu adalah bagaimana proses keluarga untuk menanggapi suatu gangguan pada bisnisnya itu. Kalau secara spesifik di tema apa dia, Bu? Dia itu bilangnya di indikatornya ini dia memasukkan pendapatan bisnis yang berkaitan dengan itu, Bu. Income-nya itu, indikatornya. Berarti kayak ekonomi gitu ya, Bu, ya? Iya. Oke, terus? Bentar. Kemudian kalau di sini dikatakan bahwa semakin banyak anggota keluarga yang masuk ke dalam bisnisnya itu akan semakin susah untuk bisnisnya berkembang gitu Bu. Jadi yang dimasukkan ke family business itu adalah hanya anggota keluarga yang memang sudah bekerja setidaknya 1 tahun, ada pengalaman bekerja gitu Bu, setidaknya 1 tahun. Oh, jadi dia menganggap jangan semua masuk kalau tidak kompeten. Nah, kompeten itu bisa dilihat dari ada tidaknya pengalaman kerja gitu ya? Iya, Bu. Oke, good. Dan tadi proses keluarga menanggapi gangguan ini apa? Hambatan ya maksudnya kali ya? Iya, hambatan. Nah, tadi hanya di bidang keuangan. Maksudnya artinya bagaimana dia merespon supaya dia bisa profit gitu kah maksudnya? Iya, Bu. Hanya di hambatan ekonomi yang difokuskan tadi? Sebentar, saya ini kan statistiknya. Ini ada variabelnya itu ada yang dependen, ada yang independen. Oke, dependennya apa? Jadi dari yang dependen ini dari gross business revenue, kemudian family business income, functional integrity of family. Oh, income, revenue, apa functionality apa? Functional integrity of family. Apa itu menggambarkan apa? Coba baca definisinya.
Tentang integritas keluarga yang masuk ke dalam bisnisnya itu, Bu. Apakah dia memang menjalankan bisnisnya itu dengan baik atau tidak selama ada di dalam family bisnisnya itu, tentang integritasnya gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Bu Hani mau menambahkan, Bu. Silakan, Hani. Nah, kalau di jurnalnya Hani ini, bentar, kok bisa dibuka ya? Nah, kalau di jurnalnya Hani ini dia lebih membahas ke apa ya, keberlangsungan dalam bisnis keluarga itu sangat mempengaruhi di faktor etnik, ras, dan budaya. Etnik, ras, dan budaya. Mm-mm. Nah, kalau yang etnik dan ras ini kan sangat mempengaruhi karena ras ini memiliki warisan genetik terhadap kayak leluhurnya yang dulu, terus habis itu nilai-nilai kepercayaan, terus sama praktek yang dilangsungkan secara apa ya, kebangsaan gitu loh, Bu, leluhur, terus rasa jati diri, kayak gitu-gitu. Jadi etnik dan ras ini sangat berpengaruh antara kayak misal etnik Tionghoa, antara etnik Western, itu memiliki perbedaan kayak gitu. Itu juga merupakan keberlangsungan. Nah, terus habis itu yang faktor budaya, ini dia itu lebih kompleks lagi daripada etnik karena di balik etnik atau tiap ras itu mereka mempunyai budaya masing-masing. Yaitu kayak budaya antar nilai-nilai keluarga itu kan juga merupakan budaya. Terus habis itu nilai-nilai agama itu juga merupakan apa, nilai budaya gitu loh, Bu, dari Ya tentu ini sangat berpengaruh juga ya, maksudnya mungkin kan Pak Ciputra juga pernah menyampaikan ada 3L yang membuat seseorang menjadi entrepreneur tangguh. 1, L lingkungan ya, lingkungan tadi budaya, agama ya. L kedua lahir dari mana, itu tadi ras. Ada karena ada genetika yang diwariskan, bisa jadi. L yang ketiga itu katanya dilatih, makanya orang bisa jadi entrepreneur. Oke. Itu aja sih, Bu, tambahan dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Very good ya, teman-teman. Very good. Nah, etnik. Ya, selanjutnya kelompoknya siapa nih? Bu Indri, silahkan. Tadi kalau dari jurnalnya Mas Bagus, itu intinya ini Bu, keterlibatan dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga dan non-anggota keluarga, itu akan membuat performa family business lebih baik dan sustain, Bu. Oke. Kalau dari jurnal yang saya baca itu jadi ada 5 poin, Bu, yang silakan membuat family business itu bisa sustain. Yang pertama adalah pemilihan perencanaan generasi penerus atau suksesi, Bu. Jadi penulis ini kayak bikin sebuah map gitu loh, Bu. Keluarga itu diibaratkan sebagai kapal laut. Seperti ini ya, seperti logonya Gangsar ya, kapal ya, perahu ya. Seperti perahu. Jadi untuk menjalankan perahu itu ada panel-panelnya gitu, Bu. Jadi mereka itu mengibaratkan panel itu sebagai fungsi-fungsi dalam bisnis. Yang pertama, panelnya itu ada steering wheel, Bu. Itu menggambarkan ini perencanaan suksesi itu tadi. Kenapa digambarkan dengan steering wheel? Karena dengan adanya dengan apa? Sorry. Steering wheel, Bu. Oh, wheel. Wheel, ya. Apanya itu ya? Setirnya gitu ya? Ya, setir. Setir ini di perencanaan suksesi ini diibaratkan sebagai setirnya itu tadi, Bu.
Karena dengan adanya suksesi itu nanti arah perusahaan itu akan dibawa kemana gitu sama generasi yang baru ini. Jadi perencanaan generasi itu menurutnya sangat penting karena ya itu tadi akan menggambarkan kemana arah perusahaan selanjutnya itu, Bu. Oke, terus? Kedua, adanya peran ini, Bu. Pentingnya peran board of director sebagai leader di suatu perusahaan. Jadi BOD itu ada badan yang bisa terdiri dari anggota keluarga, non anggota keluarga maupun dari pihak independen luar, Bu. Oke, peran dari BOD. BOD ini digambarkan sebagai speedometer, Bu, kalau di situ. Karena ini nanti peran mereka itu peran kepemimpinannya itu bisa berpengaruh terhadap kecepatan suatu bisnis itu bisa tumbuh apa enggak itu, Bu. Jadi speedometer berpengaruh terhadap kecepatan bisnis untuk tumbuh, bisnis keluarga. Yang ketiga itu peran pertemuan keluarga, Bu, untuk menjaga harmonisasi keluarga. Jadi peran pertemuan keluarga dan untuk menciptakan keluarga harmonis itu digambarkan dengan full gas, Bu. Tangki tangki bahan bakar kalau, Bu. Kalau tangkinya full itu menggambarkan harmonisasi yang tinggi antara anggota keluarga. Kemudian yang keempat adalah rencana strategi bisnis, Bu. Menurut mereka rencana bisnis itu meskipun dalam bisnis keluarga itu harus dituangkan secara formal itu, Bu. Dan jelas. Dan untuk ini rencana strategi bisnis ini digambarkan sebagai kompas, Bu, karena rencana strategi bisnis ini nanti akan dijadikan sebagai alat navigasi yang menunjukkan kemana bisnis ini akan dibawa itu, Bu. Yang terakhir adalah ini, Bu, peran untuk kemampuan untuk mengelola keuangan perusahaan, Bu. Menurut mereka tuh banyak bisnis keluarga yang istilahnya mati di jalan tuh karena nggak banyak pemilik bisnis yang mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi istilahnya modalnya itu habis untuk keperluan pribadi seperti itu, Bu. Dan ini kemampuan untuk mengelola keuangan ini digambarkan sebagai radar, Bu. Karena dengan adanya laporan keuangan yang baik itu nanti bisa mendeteksi apakah ada ini bisnis kita berjalan sudah sesuai arahnya atau adakah permasalahan di situ seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Bu Indri. Ada tambahan lagi? Sudah, Bu, itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wah, kita semakin kaya. Habis ini kita mau memetakan, ini sebenarnya sudah peluang untuk membuat paper loh, teman-teman. Ini sudah bisa menjadi paper Anda nanti. Siapa yang belum? Pak Haki sudah tadi ya, kelompok Pak Haki? Oh, Pak Alim. Pak Alim sudah? Belum, Bu. Oke, silakan Pak Alim. Jadi saya tadi berdiskusi dengan Bu Eni. Dari dua jurnal itu mungkin terlalu banyak perspektifnya, Bu. Kalau dari jurnal Bu Eni itu untuk sustainable family business itu ada 4 strategi, dilihat dari perspektif finansial, perspektif customer, perspektif innovation dan learning, terus perspektif internal perusahaan. Dari finansial dulu, dari perspektif finansial itu intinya menjaga supaya laba itu selalu meningkat. Kemudian kalau dari customer, itu menjaga kepuasan customer dan kualitas pelayanan. Kemudian kalau dari inovasi,
kalau dari innovation dan learning itu intinya tetap sama di inovasi, khususnya di teknologi, skill, dan inovasi korporasi. Kalau korporasi ini lebih ke seperti perampingan struktur organisasi seperti itu, Bu. Terus kemudian kalau dari perspektif internal itu lebih meningkatkan dari value perusahaannya, value yang diberikan perusahaan ke customer, terus value lebih value ke customernya seperti itu, Bu. Oke, keempat strategi ini dikenal dengan nama apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau di jurnal cuma family business strategy gitu aja. Oh, oke. Bu Eni sudah baca kan, Bu Eni? Iya, Bu. Sudah. Ini pendekatan apa, Bu? Pendekatan, ada satu istilah untuk 4 perspektif ini. Ini BSC. 4. Yes. Jurnal ini BSC, Balance Scorecard, Yes. digabung dengan Circle Loop Design, Bu. Jadi Very good. sebab akibat. Jadi kalau misalnya financial itu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, caranya bagaimana kalau dia menurun karena apa. Jadi seperti sebab akibat gitu, Bu ya. Ya, very good. Nah, berarti sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa ada satu konsep balance scorecard ini dari Kaplan, teman-teman. Ini sering sekali digunakan sebagai alat untuk melihat kinerja bisnis dari 4 perspektif. Dari perspektif finansial, customer, inovasi and learning, dan internal perusahaan. Nah, ini diaplikasikan dalam konteks family business gitu kali ya, Bu Eni ya? Iya, Bu, betul. Boleh, very good. Silakan dilanjut Pak Alim. Terus ada lagi, Bu, untuk jurnal yang satunya, itu tentang successor knowledge and willingness. Jadi lebih menitik beratkan ke knowledge dan willingness of successor. Tapi ada satu faktor lagi yaitu leaders approval. Itu juga mempengaruhi sustainable-nya family business. Sudah, Bu. Keren ya. Ternyata bukan hanya successor knowledge dan willingness. Ini sudah muncul beberapa kali tadi ya. Di sini juga ada motivasi willingness of successor, itu menjadi satu hal, tapi ternyata leader approval juga menjadi satu hal penting. Artinya saya punya pengetahuan, tapi ayah saya tidak mau saya. Maunya si B misalnya tadi, atau maunya perempuan supaya karena dia baca dari satu jurnal tadi siapa yang menyampaikan harus wanita. Nah, itu kan menjadi aspek penting dalam sustainability. Very good. Ada lagi Pak Alim? Sudah, Bu, cukup. Thank you. Siapa yang belum ya? Maaf ya, saya tadi tidak ini. Yonatan sudah. Sheila sudah ya, Sheila? Sudah, Bu, dengan Kak Akbar. Oh ya, tadi dengan Pak Akbar ya. Bu Salsabila sudah? Salsabila sudah ya? Oh, Salsabila sama saya, Bu. Ya. Oh iya, berarti sudah semua ya. Bu Dinda tadi, Bu Hani sudah, Pak Akbar tadi dengan Sheila. Pak Faisal kan sudah tadi ya, yang pertama ya? Sudah, Bu, yang pertama tadi. Sip. Udah ya, tidak ada lagi ya. Ojo nanti saya loh, Bu Dame saya nggak dipanggil rek gitu. Saya juga ini tadi, layar saya ini terbatas jangkauannya. Nah, teman-teman, saya terima kasih banyak untuk kemampuan teman-teman membaca sehingga kita bisa mengidentifikasi begitu banyak faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi bisnis keluarga. Kalau kita kembali ke pertemuan pertama, overview dari mata kuliah kita tadi, sebentar ya, saya buka dulu PPT-nya. Saya buka dari
Sorry ya, sebentar. Ini kok nge-hang punya saya nih. Oke. Nah, teman-teman kita tadi sudah berhasil mengidentifikasi begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis keluarga, yang mempengaruhi keberlanjutannya. Ada education, experience, communication. Nah, at least dari 14 jurnal yang kita baca, kita mendapatkan 28 aspek. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dari segi keilmuan, saya mau menjelaskan ini teman-teman. Ya, supaya nanti kita bisa menjelaskan. Jadi, sebentar ya, saya bilang dulu anak-anak saya diam. Bang. Ini anak saya itu kan disuruh diam, nggak mau nih. Lihat dulu. Sini, Dek. Nah, sini. Nah, ini yang ribut itu ya. Kalau ada suara-suara kecil itu dari dia ya. C, koko, mas, mbak. Ini yang ribut. Nah, jangan ribut ya, Dek. Good. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan sebenarnya 28 itu terkelompok dari 3 dimensi utama. Itu yang mau kita diskusikan hari ini. Jadi, cikal bakal, kita kembali ke RBV ya. RBV itu mengatakan bahwa sebenarnya, sebentar, ini tidak saya record. Sebenarnya, supaya bisa sustain, perusahaan, baik itu perusahaan keluarga maupun non-family business, harus mampu mengidentifikasi competitiveness-nya, competitiveness advantage, keunggulan bersaing. Nah, supaya mampu mengidentifikasi itu, kita harus tahu dulu apa sih dimensinya, apa sih faktornya. Nah, ini teman-teman, kemarin sudah saya tunjukkan, saya ingatkan kembali, sustainability of family business akan berhasil jika perusahaan mampu mengidentifikasi SCA-nya, Sustainable Competitive Advantage. Sustainable Competitive Advantage itu diukur dari ada 3 dimensi yang membuatnya kita tahu apa di cikal bakal bagaimana kita bisa menang. Ada performance, potensial, dan proses. Sedangkan 3 faktor yang mempengaruhi adalah internal, eksternal, dan human resource. Nah, coba kalau sekarang kita identifikasi, tadi faktor-faktor tadi masuk kemana? Ya, coba ingat teman-teman ya, performance itu adalah, secara sederhana, performance itu adalah kemampuan perusahaan berkinerja. Apa ukuran kinerja perusahaan? Teman-teman, kalau kita lihat dari faktor-faktor yang tadi kita kerjakan, kira-kira mana ini yang terkait dengan performance, teman-teman? Education, apakah slightly langsung mengarah pada performance? Atau apa itu performance? Gitu dulu deh. Apa itu performance? Dalam pemikiran teman-teman, apa itu performance? Oh, ini di chat ada Budame file 10 types of innovation. Ya, nanti saya masukkan di e-learn. Oke, nggak apa-apa. Apa itu performance dalam konteks pemikiran teman-teman? Bahasa Indonesianya performance apa? Bu Fitra, apa bahasa Indonesianya performance? Penampilannya dari ininya, Bu. Performance kinerja penampilan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kamu artis banget sih pakai kata-kata penampilan. Penampilan itu kan kalau artis kita lihat penampilan. Kinerja, Bu. Ya, kinerja ya. Jadi kalau di dalam konteks bisnis, minggu depan kita akan berdiskusi lebih dalam tentang kinerja. Kinerja itu biasanya secara sederhana, misalnya Bu Eni. Bu Eni akan menganggap perusahaan Anda berkinerja jika apa, Bu? Kalau
efisien ya Bu ya, efisien. Very good. Effectiveness dalam menggunakan biaya adalah salah satu contoh performance. Bu Pak Akbar, apa ukuran keberhasilan bisnis Anda menurut Anda selain effectiveness dalam biaya? Produktivitas, Bu. Produktivitas apa yang secara spesifik apa? Misalnya terjadi peningkatan produktivitas barang di setiap bulannya dengan cost yang nggak terlalu naik, Bu. Good. Produktivitas antara misalnya output dari mesin dengan produk itu merupakan penampilan, kata Bu Fitra. Kinerja, betul sekali. Pak Faisal, apa ukuran dari Bapak merasa, oh saya perform nih, saya berkinerja nih. Apa ukuran bisnis secara bisnis? Profitnya tercapai. Apa yang tercapai? Target sama profitnya tercapai. Ya, target profit, target omset, target pasar tercapai. Betul sekali. Nah, biasanya nanti kita akan, minggu depan saya akan memberikan gambaran tentang ini. Memang ada 4 perspektif ukuran kinerja organisasi yang paling sering digunakan. Ini yang paling sering digunakan. Menggunakan perspektif balance scorecard. Tapi ada satu lagi namanya total quality management. Jadi banyak sekali ukuran perspektif performance dari family business. Kalau kita lihat di sini, ini pasti ukuran performance nih teman-teman. Saya beri kode dia P. Ya, kalau dalam kurung P itu berarti, atau langsung aja performance. Nah ini, mana lagi yang kira-kira teman-teman ini menunjukkan performance teman-teman? Leader approval apakah masuk ke performance? Sambungannya dengan ini ya teman-teman, sambungannya dengan ini. Kita mau mengkategorikan nih, apakah dia masuk kelompok performance, potensial ini segala sesuatu yang merupakan sumber daya. Teman-teman kemarin mengenal ada 3 jenis sumber daya kan? Apa aja? Modal. Atau istilah modal itu competence, tangible atau intangible? Tangible, Bu. Iya, kita menganggap aja ya. Jadi potensial ini adalah segala sesuatu yang capability, Bu. Ya, dan capability. Nah, itu yang potensial itu masuk ke sini. Proses ini segala sesuatu yang membuat proses perusahaan menjadi lebih baik. Nah, kira-kira internal ini tadi adalah segala sesuatu internal. Jadi performance bisa masuk internal. Unsur-unsur dalam performance bisa masuk internal. Unsur-unsur potensial bisa masuk internal. Eksternal ini di luar perusahaan. Human resource ini ya terkait orang. Contoh, leader approval masuk ke proses yang mana ini dari 3 faktor ini menurut Anda? Human resource. Ya. Bisa human resource, bisa juga internal. Jadi, in the same time, ketika saya berbicara tentang leader approval, dia juga berbicara tentang kondisi internal. Kalau di dimensi ini, dia masuk mana? Leaders approval itu masuk ke mana? Proses, Bu. Proses, betul sekali. Itu caranya. Sehingga, apapun yang terjadi, teman-teman, sebenarnya ke-28 yang kita identifikasi hari ini akan masuk ke salah satu dimensi, akan menjadi faktor di salah satu faktor. Itu maksud saya. Nah, jadi ketika kita melihat tabel ini, ketika kita melihat ini, sekarang teman-teman melihat ini nggak? Melihat gambar grafik kan? Teman-teman melihat grafik atau melihat catatan? Catatan, Bu. Oh, nah males aku. Kukira kalau ku ganti page, dia langsung bisa berubah. Nggak bisa ternyata. Nah, jadi begini teman-teman. Kita memakai konsep RBV kan, dalam mengidentifikasi competitiveness. Di RBV itu dikatakan, competitiveness itu bisa muncul jika kita mengenali setiap dimensi-dimensi ini dan tahu bagaimana 3 faktor ini bekerja. Nah, mau tidak mau, ke-28 tadi akan terkelompok ke dalam 3 dimensi ini dan terkelompok di dalam 3 faktor-faktor ini. Sehingga
nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya memang RBV itu muncul dari 3 dimensi dan 3 faktor ini. Nah, sekarang kita exercise 28 itu kita kelompokkan ke 3 dimensi ini, ke internal ini. Pertanyaan saya sebelum kita kelompokkan, kira-kira bisa nggak satu variabel yang kita temukan tadi masuk ke 2 dimensi? Dia bagian dari performance, bagian dari potensial. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Sangat bisa. Betul, sangat bisa. Tergantung nanti perspektifnya. Misal, inovasi. Inovasi itu kemana? Performance, potensial, atau proses? Kan tadi muncul inovasi berapa kan? Potensial, Bu. Inovasi itu di potensial. Performance, Bu. Di performance. Kenapa di performance? Yang mengatakan performance alasannya apa? Performance, kalau yang inovasi itu kan masuk dalam tadi yang 4 perspektif balance scorecard itu kan Bu, performance kan Bu. Yang inovasi dan learning itu. Oh, oke. Karena dia masuk, oke. Berarti ketika inovasi masuk ke dalam performance, maka definisi inovasinya harus merujuk pada inovasi-inovasi apa yang sudah kita hasilkan. Paham ya? Kan performance itu bukti kerja. Tapi kalau saya mau memasukkan inovasi ke dalam proses, maka nanti aku akan mengidentifikasi proses-proses apa yang kita lakukan inovatif. Gitu loh. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Iya. Jadi satu variabel bisa saja ke beberapa dimensi, tapi kita harus tahu konteksnya tadi. Ketika inovasi masuk ke dalam performance, maka yang kita nilai adalah berapa inovasi kita hasilkan dalam 1 tahun misalnya. Harus terukur. Ukurannya apa? Oh, berapa banyak saya menghasilkan produk baru. Misalnya Bu Adinda, berapa banyak pabrik restoran saya menghasilkan produk baru, menu baru gitu ya. Itu di performance. Tapi kalau saya memasukkan inovasi dalam proses, dalam keseluruhan proses kerja saya, apa yang menjadi inovasi di dalam perusahaan saya? Itu prosesnya yang diceritakan. Nah, bisakah satu faktor itu, satu variabel masuk ke faktor internal, eksternal, dan human capital? Menurut Bu Maria gimana? Bisa nggak? Tadi contoh leader approval, itu tadi masuk ke mana? Kalau dari segi dimensi, dia masuk ke mana? Leader approval masuk yang mana nih? Internal dan dari dimensi. Hah? Bisa diproses, bisa di potensial, gitu kan? Tapi kalau faktor human resource dan internal, boleh. Nah, tapi kita coba identifikasi dia masuk ke, jadi tergantung perspektifnya ya. Sekarang kita identifikasi teman-teman, variabel-variabel Anda tadi masuk ke mana? Supaya apa? Supaya Anda sadar, oh ini tetap part of potensi mengidentifikasi sustainable competitive advantage. Misalnya education of successor, ini masuk dimensi mana teman-teman menurut Anda? Potensial, Bu. Potensi. Oke, kalau dalam faktor apa ini? Education of successor itu faktor internal, eksternal, atau competence, atau human resource? Human resource. Ya. Internal juga bisa kan? Kalau dia suksesornya sudah di perusahaan, dia menjadi internal. Kalau suksesornya masih di luar, belum masuk family business, dia eksternal. Berarti ini kita anggap human resource saja. Nah, experience itu masuk ke mana? Potensi. Yes, potensi. Dan faktor internal atau eksternal? Atau human resource? Human resource. Human resource, oke. Nah, ini kita lihat teman, nanti Anda lakukan seperti itu untuk mengidentifikasi sebenarnya 28 ini masuk ke 4
ketiga faktor dan 3 dimensi yang kita diskusikan. Inovasi dalam mengembangkan bisnis, berarti kalau begini kalimatnya ini bukan performance pastinya. Ini inovasi dalam mengembangkan bisnis, ini masuk kemana ini? Proses, betul. Internal, eksternal, atau human resource? Jika dia menjadi sebuah sistem, ya, jika dia menjadi sistem dalam organisasi menjadi internal, jika dia menjadi melekat pada diri seseorang itu menjadi human resource. Nah, begitu caranya. Mau tidak mau, teman-teman, ini nanti akan Anda paham. Kenapa saya memberi gambaran begini? Karena begini, untuk performance, besok minggu depan kita hanya akan mendiskusikan 2 pendekatan menilai kinerja. Menggunakan balance scorecard dan menggunakan total quality management. Tetapi bukan berarti performance itu hanya di situ. Itu maksud saya. Karena Anda lihat di sini banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita diskusikan. Jadi untuk potensial, kita nanti akan mendiskusikan ini semua. Communication, education and experience, successor planning, communication, itu semua akan masuk di potensi. Untuk proses kita hanya mendiskusikan 2, yaitu inovasi dan tata kelola. Tadi ada muncul tata kelola. Mana tadi? Ini, good governance. Di proses nanti kita di potensi nanti muncul good governance, di proses muncul inovasi, di performance muncul balance scorecard. Tapi bukan berarti, saya kembali mengatakan, bukan berarti hanya 3 itu loh topik di area-area ini. Karena keterbatasan pertemuan, maka kita membatasi diskusi-diskusi ini, performance nanti akan, misalnya di sini saya buat ya, performance akan diwakili oleh balance scorecard. Dan TQM, Total Quality Management. Ya. Topik yang kita pilih diskusikan gitu loh teman-teman, yang saya rencanakan. Potensial itu akan bercerita tentang family business good governance. Proses kita akan berdiskusi tentang inovasi. Itu kira-kira. Meskipun sebenarnya ketika kita berdiskusi tentang performance, banyak sekali aspek-aspek yang akan didiskusikan, tetapi 2 pendekatan ini sudah akan mewakili. Nah, potensial ini hanya kita diskusikan family business good governance. Meskipun kalau kita lihat family communication, family values, budaya keluarga, itu masuk ke potensial ini semua teman-teman. Tapi secara spesifik, kita hanya mendiskusikan family business good governance. Di proses ini juga banyak sekali proses bisnis, proses keluarga, tetapi kita akan spesifik di proses inovasi. Nah, internal, eksternal, dan human resource ini akan berdiskusi bersama-sama pada saat kita mengidentifikasi ini. Begitu kira-kira teman-teman. Paham teman-teman? Paham ya? Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan sedikit lagi? Ayo, ada yang bertanya nggak teman-teman? Oke, belum ada. Sekarang saya berdiskusi sedikit terkait dengan penelitian di family business. Jangan berpikir begini ya loh, Bu Dame ini kok, ini tentang sustainable kok jalan-jalan ke penelitian. Karena semester depan teman-teman akan masuk ke research metodologi. Ya, nah di research metodologi itu teman-teman akan mulai mendiskusikan topik-topik penelitian. Yang terjadi sering sekali dia konsentrasinya family business, tapi topik penelitiannya hanya tentang pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Ada yang salah dengan tema itu? Nggak ada yang salah sih, cuma kurang nyambung dengan pilihan konsentrasi Anda. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh dari berbagai variabel-variabel ini, kira-kira ada nggak yang teman-teman merasa oh menarik juga ya kalau saya mengambil tema itu gitu misalnya dari pemaparan teman-teman Anda. Oh ya, ini agak sama dengan kondisi perusahaan saya. Di perusahaan saya juga
malah anak laki-laki tidak perform, malah anak perempuan yang perform menjadi cikal bakal CEO atau di manajemen tingkat tinggi. Apakah saya mau membaca paper ini misalnya? Gitu. Ayo, saya berikan 2 menit ya untuk berpikir. Nanti saya tanya setiap orang kira-kira dari insight kita pagi ini, apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu sebagai topik penelitian dikaitkan dengan kondisi perusahaan keluarga Anda. Ya, saya berikan 1 menitan deh mikir. Yang spontan aja. Ini tidak mengikat, tidak harus seperti itu nanti penelitian teman-teman. Tapi komitmen ini akan membantu teman-teman untuk membaca paper-paper di area itu. Itu maksud saya. Mikir-mikir dulu sebentar, 1 menit sambil minum kopi, sambil apa, nanti saya tanyakan. Boleh, oh saya kok tertarik ya tadi dari ceritanya si triple bottom line, saya mungkin ingin memfokuskan, ini juga masuk apa ini ya, performance ini ya, performance family business menggunakan pendekatan triple bottom line. Oh, atau saya ganti aja nanti, saya tidak di performance saya tidak memakai TQM, saya pakai balance scorecard dan triple bottom line aja. Tadi siapa yang mempresentasikan ini? Saya, Bu Dami. Siapa namanya? Pak Arif ya? Pak Alfa, oke. Mungkin nanti nanti jangan lupa dimasukkan ya Pak, papernya ya. Sudah, Bu Dami. Oh sudah ya. Ini terkait performance ini pasti. Jadi bagaimana ukuran keberhasilan bisnis keluarga menggunakan 3 pendekatan triple bottom line, yaitu performance yang mempengaruhi sudut pandang ekonomi atau profit, sosial berarti harmonisasi hubungan sistem di perusahaan dan dengan ekologi misalnya gitu ya. Coba nanti saya baca dulu ini yang tadi saya sempat katakan, yang ini kita ganti deh. Ini ya, jangan TQM, tapi pakai triple bottom line. Dari yang kita temukan aja daripada yang gitu ya. Itu nanti. Ini yang ada kita temukan ceritanya. Oke. Bu Maria? Halo Bu Maria. Ya, dari diskusi ini kira-kira dari topik-topik yang Ibu dengarkan, apa yang menjadi perhatian Ibu dalam penelitian, Bu? Aku belum ada gambaran sih Bu buat insight-nya, buat penelitiannya. Masih bingung. Masih bingung, tapi sekilas tadi dari topik yang teman-teman sajikan, aspek apa yang ingin Ibu cari lebih tahu atau yang Ibu pengen tahu lebih dalam gitu? Mungkin kayak ada yang mempengaruhi kayak sustainability-nya perusahaan gitu loh Bu. Apa? Sorry Bu, kayaknya jaringan saya kurang bagus. Apa? Tentang apa? Pengaruh, kan ini kan posisinya saya sebagai calon suksesor kan Bu. Ya. Nah, kan saya kayak wanita loh Bu. Jadi kan saya kan secara langsung jadi top manajemennya kan Bu. Jadi, Bu, kayaknya koneksimu nggak bagus deh Bu. Saya nggak bisa nangkap. Teman-teman gimana? Bisa nangkap jelas nggak? Nggak. Coba Ibu catat deh di chat ya, Bu Heni, Bu Maria Heni, coba dicatat ya. Karena Ibu successor, apa yang Ibu pikirkan gitu ya, Pak William? Ya, Bu. Ya, apa? Yang tentang pendidikan tadi, Bu, apa namanya? Oh, pentingnya education Ya. dalam successor itu ya? Ya, education dalam successor. Kenapa ini menarik menurut Pak William? Saya kuliah di S2 karena dorongan orang tua. Oh, oke. Karena dorongan orang tua. Ternyata dalam jurnal yang Bapak dengar, ternyata pendidikan sebagai salah satu ya, ini ada juga Pak. Bagus sekali, terima kasih Bapak meng-highlight itu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai kelas, silahkan dengarkan di ini ya. Dengarkan lihat di apa? Ini. Lihat di sini, saya ada satu video, masukkan di sini. Nanti Bapak Ibu tonton bagaimana
pendidikan dan education yang membuat perusahaan ini mampu bertahan sampai generasi ke generasi ya. Pak William, nanti lihat ya teman-teman semua, tonton video ini setelah kelas selesai. Ini bercerita tentang satu family business yang sampai ke generasi ketiga, dan mereka menemukan education, MBA education, kayak kalian ini, MM education yang mampu membekali mereka membuat family business-nya bertahan. Very good Pak William. Nanti ditonton ya Pak William ya. Baik, Bu. Ya. Oke, Pak Yonatan silahkan. Ya, Bu. Ya, apa topik yang Bapak ingat terbersit dari perdiskusi ini? Mungkin ya, Bu ya. Kan aku mau ngambil topiknya soal leadership sih, Bu. Kan ini kan dari, kalau kita baca sekilas ini kan istilahnya kan, kalau sebagai suksesor ke depannya itu kan kita memerlukan kemampuan leadership untuk istilahnya itu untuk memimpin perusahaan kita, Bu. Nah, itu jadinya istilahnya istilahnya konsep leadership pun itu kan juga berubah-berubah tergantung dari kita mempunyai anak buah dari angkatan berapa itu kan sudah beda sih. Nah, mungkin itu kayak aku mau neliti zaman sekarang istilahnya anak generasi milenial itu pengennya leadernya yang kayak gimana sih? Ya, bagus. Oke. Karena situ tadi kita lihat juga ini ada leader approval, ada peran dari BOD. Ini kan yang speedometer kata Bu Indri tadi. Ini kan bagian dari bagaimana leadership juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja family business supaya bisa sustain. Betul, bagus. Peran dari BOD ini kan kita lihat ya. Mana tadi? Ada beberapa ini. Ya. Oke, communication itu part of leadership. Good. Oke, Bu Eni. Bu Maria, saya tunggu chatnya Bu Maria. Bu Eni. Kalau saya tadi itu Bu, kinerja dan keberhasilan sustainability of family business dilihat dari model pendekatan balance scorecard dan ditautkan dengan itu tadi Bu, circle loop diagram. Jadi kan kalau tadi balance scorecard kan ada 4 aspek. Nah, itu yang mempengaruhi apa, yang membuat gagal apa gitu. Oh, oke. Jadi Ibu mau apply balance scorecard dalam pengelolaan bisnis keluarga Ibu gitu ya? Very good. Oke, Ibu terinspirasi dari yang Ibu baca sendiri ya. Oke, silakan Bu Adinda. Kalau di saya lebih ke inovasi itu tadi sih Bu, ke prosesnya. Oh, oke. Proses untuk kita menginovasi bukan hanya di produk aja, tapi juga di pelayanan itu Bu. Oh, oke. Jadi Ibu mau meningkatkan sustainability business dengan fokus pada bagaimana menghadirkan kebiasaan inovasi dalam bisnis gitu ya? Iya. Bukan hanya di produk. Oke, Pak Akbar silahkan. Kalau saya kayaknya ini deh Bu, peran BOD non-family member di family business Bu. Oke, tadi ini ya. Karena BOD itu juga tidak selalu family member ya, banyak juga BOD yang non family member. Jadi bagaimana? Oke, ada banyak saya pernah punya penelitian juga bagaimana membuat non family member yang profesional dan memiliki kompetensi mau join di family business. Good Pak, bagus. Oke. Selanjutnya Bu Sila. Kalau saya kepikirannya 2 sih Bu. Woman yang in the top managerial itu tadi sama CSR activities-nya. Soalnya kayak selama ini kalau lihat di lapangan itu, kalau lihat posisi antara papa sama mama saya itu lebih banyak mama saya yang maju kayak gitu. Orang di lapangan kan laki-laki Bu, jadi kayak lebih tak-taknya itu kayak perempuan yang itu yang majulah ketimbang ketimbang papa saya kayak gitu. Oh, jadi kamu nanti mau bisa loh itu kayak namanya uji beda rata-rata istilahnya itu ya. Nanti di statistiknya Ibu menguji performance bisnis yang di
yang dipimpin oleh wanita dan dipimpin oleh pria itu bagus banget itu. Ya, sama kayak Maria juga kayaknya dia berpengaruh tadi, dia dibilang di chat tentang family top management itu yang di wanita. Iya. Ini para wanita pasti pengen banget membuktikan ini benar ya. Bagus loh, menarik tuh temanya. Kalau enggak Kalau CSR-nya wanita itu lebih ke negotiation skill-nya Bu, biasanya yang menang. Dia kayak lebih cerewet. Jadi kayak kalau musuhnya cowok tuh kayak lebih ya udah gitu. lebih luas ya dalam berelasi kali ya. Kalau yang CSR kenapa kamu tertarik, Sheila? CSR-nya itu lebih karena ini Bu ya kan pabrik, posisinya pabrik, sedangkan di di sekitarnya kan pemukiman warga. Jadi kayak lebih mengayomi warga sekitar gitu. Kalau nggak gitu nanti pabriknya yang di demo. Nah, good. Itu namanya fenomena. Fenomena itu adalah alasan kenapa kita memilih sebuah topik. Jadi Ibu sudah sangat clear itu. Oh, saya pabrik, banyak berada di pemukiman, bagaimana menjaga relasi. Nah, Bapak Ibu nanti baiknya itu tadi papermu atau paper, kayaknya itu papernya Pak Alfarizi ya? Yang apa, Bu? Yang CSR. Paper saya. Oh, paper kamu juga ya, oke. Oke, good. Bu Hani, silakan. Halo ya Bu, kalau saya mungkin lebih ke apa ya, proportion antar keluarga sih Bu, antar pemegang apa ya, antar mama, ayah, adik, pembagiannya gitu, pembagian peran, iya betul, peran, lebih ke itu sih Bu mungkin. Iya, ini tadi ya komunikasi mungkin ya, komunikasi menyampaikan peran kan itu juga ada tadi ya, ada di aspek bisnisnya, ada di aspek keluarganya itu tadi ada. Betul. Okay. Bagus juga, good. Pak Faisal gimana? Ya Bu, kalau ngomong penelitian masih belum tahu Bu, cuma dari beberapa list tadi saya kayak tertarik sama yang wanita pada top management. Karena kenapa? Kayak sekarang kita lihat itu kan wanita itu kan lebih teliti ya Bu ya, lebih teratur, terus produktivitas itu kayak lebih meningkat. Bisa dilihat kan kayak sekarang Menteri Keuangan kan Bu Sri Mulyani. Terus, jadi maksud saya itu top management wanita itu kayak menarik gitu loh Bu, dari kayak tadi ability sama skills-nya kan lebih banyak gitu. Oke, good. Itu nanti teman-teman itu namanya konfirmasi. Jadi Bapak melihat fenomena-fenomena memang banyak bisnis yang lebih oke dikelola oleh wanita, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti Bapak mengkonfirmasi. Betul nggak itu terjadi pada bisnis keluarga? Bisa seperti itu ya? Nah, Bapak Ibu jangan pikir nanti menentukannya semester depan. Itu terlalu terlambat. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mulai eksplorasi ya. Bu Fitra, silahkan. Iya Bu, ini tadi sebenarnya saya ada 2 Bu. Jadi saya lebih ke inovasi sama leadership gitu sih Bu. Karena ini kan sekarang yang berjalan ada wedding organizer sama event organizer. Selama ini yang saya lihat di lapangan itu memang masih inovasinya, maksudnya untuk wedding organizer sendiri itu masih itu aja gitu. Jadi saya ingin mencari inovasi apa sih yang service seperti apa dan proses apa yang bisa menjadi inovasi di bidang wedding organizer itu sendiri gitu. Oke, thank you Bu Fitra. Good. Pak Alfarisi. Kalau saya sekilas dari list tadi Bu ya, mungkin tertarik pada yang ras, suku atau budaya. Jadi, kenapa tertarik Pak Alfa? Karena kenapa? Karakteristiknya kan saya juga dari Jawa Bu ya. Jawa ini seperti apa dalam family business, bagaimana kiat-kiatnya, terus faktor apa yang juga menjadi kendala, karena mungkin itu yang apa namanya, yang sedikit unik juga sih Bu, untuk karakteristik dari suku. Menarik sekali, Bapak ketika Bapak unik itu namanya novelty dalam penelitian. Novelty dalam penelitian itu adalah hal baru, hal yang unik, hal yang berbeda. Very good.
betul. Karena biasanya kita sangat tahu ya, misalnya ini bukan rasis ya, ini dalam diskusi ilmiah kita sangat sering mendengar orang-orang dari etnik Tionghoa yang biasanya paling perform dalam bisnis. Nah, gimana kalau Jawa gitu kira-kira ya Pak Alfa ya? Ya, benar. Ya, saya juga sangat tertarik dengan penelitian ini. Saya juga sedang dalam rencana menyusun, membandingkan spirit entrepreneurial suku-suku di Indonesia. Kan Indonesia biasanya dibilang hanya orang Batak, apa persepsi Anda? Ada nggak misalnya Bapak Ibu? Kalau orang Batak itu apa? Bu Salsabila. Kalau orang Batak apa profesinya? Orang Batak itu profesi pengacara. Iya, kan ada seperti itu namanya stereotip. Karena apa? Hotman Paris, Hotman Sitompul, semua Ruhut Sitompul, orang Batak KB. Nah, betul seperti itu. Orang Padang katanya, orang Padang itu apa? Pedagang. Nah, bagus banget Pak Alfarisi, itu menjadi satu topik penelitian ya. Good. Bu Indri apa Bu? Kalau saya kok ini Bu ya, kepikiran untuk yang komunikasi sama leadership itu Bu. Oke, good. Nah, pasti Ibu ada the story behind ya, bagaimana mengkomunikasikan berbagai interest dalam family business ya. Nah, komunikasi ini Ibu tadi kan ada dua tuh Bu, kalau kita lihat. Komunikasi ini kan ada satu penekanannya pada proses manajerial, tapi ada juga tadi komunikasi pada hubungan antar keluarga. Nah, ini nanti juga Ibu bisa buat lebih spesifik. Bisa sih dua-dua, tetapi bisa juga di salah satu. Kira-kira mau di mana, Bu? Mungkin yang antara anggota keluarga itu dulu, Bu ya. Oh, good, good. Nah, itu fenomena namanya teman-teman. Jika Anda memikirkan sesuatu, pasti di belakang itu Bapak Ibu memikirkan kenapa mau melakukan itu. Itulah fenomena yang biasanya muncul di bab 1, di pendahuluan ya. Pak Alim? Kalau saya malah 3, Bu. 3. Banyak banget. Apa aja itu Pak Alim? Kalau saya cerminkan dari bisnis yang sekarang berjalan kan toko emas, Bu ya, perhiasan. Yang pertama itu keterlibatan keluarga. Oke. Terus yang kedua yang woman top management tadi. Karena kalau saya pikir itu kalau perhiasan kayaknya cocoknya yang jualan tuh yang cewek. Karena kalau merayu pembeli tuh enak, kayak ini ada gelang bagus loh, saya pakai bagus. Kalau saya ngerayu tuh, masa saya pakai kan juga nggak pantas. Iya. Oke. Terus yang ketiga inovasi. Oke. Dari ketiga prioritas itu mana yang paling kayaknya ini paling ingin saya lakukan? Yang paling ingin saya lakukan inovasi, keterlibatan, baru women top management. Oke, very good. Thank you insight-nya Pak Alim. Yang terakhir Bu Salsabila, silahkan. Iya Bu, sebenarnya kalau ngomongin tesis saya belum kepikiran mau apa, tapi dari list itu saya tertarik sama 4 poin. Oh, ini lebih banyak lagi. Apa itu? Yang pertama edukasi, terus experience di luar perusahaan itu, women on top management, sama willingness, successor willingness and knowledge itu Bu. Itu masalah saya soalnya. Nah, itu sebenarnya Bu, teman-teman yang tadi memiliki 3 gitu. Ada loh penelitian itu yang biasanya variabelnya ketiga. Jadi misalnya Ibu Salsabila bisa loh ketiga-tiganya satu penelitian. Contoh, pengaruh education dari successor, experience successor, sama apa tadi? Willingness untuk menentukan untuk keberlanjutan bisnis keluarga. Bisa. Jadi 3 variabel untuk satu hal. Gitu. Jadi ada misalnya ada beberapa topik yang mau dipilih, itu bisa menjadi satu penelitian. Nah, kenapa teman-teman saya bertanya seperti itu? Menurut saya, ketika Anda mengatakan itu sebenarnya di bawah sadar Anda, itu di bawah ketidaksadaran Anda, gitu ya. Itu adalah masalah yang dihadapi family business Anda yang ingin Anda selesaikan. Iya, benar. Nah, itu kunci yang sangat baik untuk memberikan sinergi pembelajaran dengan performance di family business Anda. Jadi itu sinergi yang baik. Saya mendorong teman-teman untuk melakukan eksplorasi di topik yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan untuk menjadi didalami dalam semester ini menjadi cikal bakal dalam penelitian teman-teman.
gitu ya. Nah, Hani tadi sudah upload papernya. Pak Alfarisi tadi sudah katanya. Bu Hani sudah? Udah Bu, udah. Oke, good. Nah, teman-teman bisa kan mengupload punya temannya ya? Bisa download dari temannya ya? Nah, kita tadi silahkan di-download jika teman-teman ingin mengetahui topik tersebut lebih dalam. Silahkan baca-baca. Tapi anyway, kita sudah belajar tadi, ternyata ada 28, minimal ada 28 faktor yang memberikan pengaruh kepada sustainability family business, teman-teman. Ke-28 ini, kalau kita kelompokkan, akan masuk pada 3 dimensi, kelompok dimensi, yaitu ada 3 kelompok dimensi, yaitu kenapa sih kok? Oh ya ini. Nah, jadi ke-28 tadi sebenarnya terkelompok pada 3 dimensi, yaitu performance, potensial, dan proses, dan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu internal, eksternal, dan human resource. Nah, ini kira-kira hari ini pertemuan kita, teman-teman. Teman-teman sudah mengetahui bahwa ada 3 dimensi dan ada 3 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis keluarga. Minggu depan kita akan fokus pada performance. Kita akan mendiskusikan BSC dan triple bottom line. Itu kira-kira teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya akan remind, tidak ada tugas minggu ini, teman-teman cukup mempersiapkan diri membaca tentang performance pada family business. Saya akan memasukkan informasi di grup apa yang harus Anda baca. Tidak ada tugas pada minggu ini, hanya sekedar mempersiapkan diri Anda untuk siap berdiskusi terkait performance pada minggu depan. Begitu kira-kira ya teman-teman ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, thank you very much for today's. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama. Have a nice day, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Dami. Terima kasih Bu Dami. Terima kasih Bu Dami.